jawab cerita. Mungkin yang punya masalah bisa cerita nih ke kami. Ini teman-teman, ini aku mau bahas masalah yang cukup urgent ya dan sangat penting untuk kita bahas karena ini memang mungkin permasalahan yang sering kita alami dan teman-teman kita alami mungkin. Jadi aku baru aja bukan denger sih, membaca ada thread di Twitter yang bilang dia itu dihamili oleh cowoknya. Dan dia ini cowoknya sayangnya tidak mau tanggung jawab nih. Padahal kan ini kan kita nggak tahu ya ini sama-sama mau atau memang kekerasan. Cuma kalau dari cowoknya dia bilang tidak mau untuk bertanggung jawab dalam tanda kutip. Dan si cowoknya ini menyarankan, oh ya udah aborsi aja. Nah tapi bagi si cewek ini dia merasa, oh itu nggak sesuai sama dengan pendidikanku, dengan moralku, dengan ajaran keluargaku. Karena memang ya aborsi itu kan bagi banyak orang kan ada yang pro, ada yang kontra mungkin ya bagi berbagai macam orang. Dan si cowoknya dia bilang ya udah lahirin aja. Nah masalahnya si ceweknya juga nggak mau dong tiba-tiba langsung lahir sendiri tanpa bapak anaknya. Bener, Masa tiba-tiba anaknya lahir nih, wah kan nggak bisa gitu. mana? Ya tapi mungkin jadi masalah yang cukup krusial ya karena si cowoknya ini karena dia anaknya pejabat nih jadi bisa semena-mena karena sulit ya? iya agak sulit. Berat. Nggak mau tanggung jawab dan si ceweknya juga takut nih kalau dilaporin. Kan banyak orang laporin aja ke sini ke APC. Tapi kan cowoknya kan pejabat. Jadi dia merasa kayak kalau aku laporin ke sini nanti aku gimana ya? Nanti kalau aku diapa-apain gimana keluargaku sama bapaknya dia atau gimana? Nah kalau dari teman-teman gimana ya? Kan ini masalah cukup kompleks nih. Kalau dari teman-teman ada solusi nggak kira-kira? Kalau dari aku yang pertama pastinya harus dikomunikasiin sama dua keluarga ya. Karena kan itu menyambungkan sama dua keluarga, dikomunikasiin dulu. Dan pastinya kita juga harus kayak jadi apa ya, harus ada orang terdekat tuh yang bisa jadi listenernya si ceweknya, cewek maupun cowok ya sebenarnya sama-sama membutuhkan seorang pendengar gitu. Tapi seorang pendengar pun juga harus yang bukan yang malah jadi pendengar yang pasif yang kayak dia cerita malah kayak aduh nasib lah enak kayak gitu mah kan salahmu kayak malah nyalahin gitu. Enggak sih, harusnya malah jadi kayak aktif listener. Jadi kayak dia bercerita, kita mendengarkan, terus kalaupun dia membutuhkan saran kita juga ya sebisa mungkin lah kita ngasih solusi mungkin ya. Kalaupun emang dari kita nggak ada solusinya juga nggak apa-apa, dia dengan cara bercerita ke kita tuh pastinya udah apa ya kayak melegakan gitu loh karena biasanya orang yang punya pikiran yang penuh banget sekalinya cerita tuh bisa sedikit brol ya, maksudnya kayak lega lah ya sedikit walaupun ya itu nggak menyelesaikan masalah, at least kayak masih adalah orang di dekat aku yang masih peduli gitu sama aku gitu sih. Pokok dikomunikasiin dulu. Aku gimana ya, kalau misalnya kita lihat kasusnya kayak gini yang pasti kita jangan cuma sekedar dengerin dia curhat aja gak sih teman-teman. Kita juga kasih solusi gitu sama dia. Kita ikut berempati mendengar kasusnya dia ini. Kan maksudnya juga sensitif ya guys. Jadi kalau misalnya dia cerita, kita juga ikut merasakan kalau misalnya kita di posisi dia itu gimana, baik yang cewek maupun yang cowok. Nah, bukan sekedar dengerin juga, kita juga ngasih support gitu. Kita kasih dukungan, baik yang bentuknya fisik maupun yang bentuknya psikologis. Kalau misalnya fisik, kita misalnya kayak bantu dia secara finansial gitu. Terus kalau misalnya psikologisnya, kita bantu kasih doa buat dia, kita kasih doa terbaik, sama kita kasih kata-kata buat menenangkan dia. Nah kalau dari aku tadi kan dijelaskan sama si Kevin ini kalau si ceweknya tuh pasti ada permasalahan di mentalnya kan. Terus juga katanya si Lafid dan juga si Tata ini, kita itu harus menjadi pendengar yang baik dan juga ada teman curhat lah atau teman cerita dari si ceweknya nih. Nah dari itu alangkah baiknya si ceweknya ini kita bawa ke psikolog lah, karena psikolog itu bisa mendengarkan dia untuk bercerita atau bercurhat lah. Maka dari itu kita tanyakan ke ahlinya saja. Itu sih dari aku. Berarti kayak pertolongan pertama Nah, gitu ya. makanya. Iya. Wih, keren banget nih kayaknya. Siap banget nih. Gimana nih Pak? Keren. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya tadi Rifki bilang kita membawanya ke psikiater, kalau dari aku sendiri aku lebih memilih membawa ke pihak yang berwajib atau yang bisa dibilang polisi lah ya. Nah, kenapa aku menyarankan ini polisi? Karena emang polisi sendiri tugasnya kan emang mengayomi dan apa ya? Kalau anak-anak kecil itu bilang memberantas kejahatan, benar dong. Ini kan salah satu kejahatan yang mungkin sangat-sangat sering lah kita kadang menemukan bentuk apa ya? Kalau ini tuh namanya
sorry ini kekerasan seksual, bener kan? Kalau misalnya Bisa jadi. kalau kayak gini kan, Bisa bisa jadi, jadi kan, bisa bisa jadi jadi, kayak bisa gini. jadi. Banyak lah, maksudnya bentuknya itu kan banyak. Cuman dalam ini kita masih takut dalam melaporkan ini karena emang dari salah satu cowoknya sendiri, si cowoknya ini adalah anak pejabat, Iya, betul kan? benar. Memang minus dari kita melaporkan polisi ini mungkin satu dari si bapaknya anaknya ini kan anaknya pejabat nih. Nah, pejabatnya ini mungkin menyuap salah satu pihak berwajib mungkin dari komandannya atau dari staf-stafnya kayak disogok untuk kita selesaikan ini dengan ini. Ini kan bentuknya kan banyak. Iya, bisa jadi. Betul kan? Bisa jadi. Banyak dong. Cuman dari situ sebenarnya dari Kevin bilang di awal kalau misalnya dia membaca di thread ya kan di Twitter. Nah, di Twitter sendiri mungkin views orang itu udah banyak kan. Maksudnya kayak Ya. membela si cewek ini Ya, sendiri. benar. Bener dong. Ya. Jadi mungkin tidak hanya apa ya dari keluarga sendiri atau mungkin dari dirinya sendiri, mungkin netizen dari X sendiri bisa membantu lah, kayak misalnya melaporkan ini ke polisi atau mungkin dari salah satu netizen ini anaknya polisi. Oh ya, pakai power Jadi of netizen ya. power of berarti ya. netizen, Ya, benar. benar. Jadi kan negara plus 62 ini kan selalu yang benar adalah netizen. Oh ya, betul. Setuju. Betul dong. Bisa jadi. Iya, oke, lanjut. Kalau menurut aku ya, tadi bener sih kan dibilang sama Abiyu ya kelapor ke polisi. Cuman takutnya nih nanti minusnya itu loh yang didapatkan Iya. sama si ceweknya Takutnya gitu kan. kan ya. Takutnya kan Itu gitu. malah Nah, kayak bumerang sendiri ya. nah betul. Nah terus kalau menurut aku sih gimana kalau make interpersonal power. Nah di salah satu interpersonal power itu ada yang namanya legitimate power. Nah di situ tuh ada kekuasaan sah gitu kan. Sebenarnya polisi juga termasuk kekuasaan sah. Ya. Cuman lebih baiknya kalau menurut aku itu langsung ke Komnas Perlindungan Perempuan karena kan perempuan itu butuh dilindungi juga ya, terlebih lagi terkait kekerasan seksual gitu loh. Nah, tadi juga di-mention kan itu dibacanya di thread di X ya, di X otomatis juga viral gitu kan. Nah, jadi cetan-cetannya yang balasan komentarnya itu kan kadang ada yang positif, ada yang negatif ya. Takutnya itu nanti yang negatif itu kan juga bawa ke mentalnya si ceweknya kan, si perempuannya. Nah, terus nanti kalau misalkan gimana ya, kalau udah ke Komnas Perempuan itu kan pasti udah dilindungi penuh gitu loh. Nah, nanti di situ dia juga bisa bisa juga tadi yang dikatain Rifki itu bisa dibawa ke psikolog juga gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Nah, bener sih. Saya juga setuju sama Kak Cynthia itu. Soalnya emang sebenarnya ya sebelum dibawa ke Komnas Perlindungan Perempuan, alangkah baiknya kita itu membawa si cewek ini ke psikolog dulu. Dan kita juga bagaimana harus memikirkan bagaimana cara kita terbaik membawa dia si cewek untuk mau diajak ke psikolog. Gitu sih menurutku. Ya mungkin dari teman-teman banyak yang bilang kalau bisa kita jadi teman curhat dulu nih sebelum kita bawa ke si A, ada polisi, Komnas Perlindungan Perempuan, sama psikolog. Ya mungkin memang benar ya teman-teman ya kalau ada. Mungkin dari kenalan kalian atau teman dekat kalian yang mengalami hal seperti ini, alangkah baiknya kita itu jadi tempat curhat yang baik nih teman-teman. Kita bisa meyakinkan diri, oh nggak apa-apa kok cerita ke aku nggak apa-apa, aku nggak nyebarin ke siapa-siapa. Tapi dengan cara yang halus. Kita sebisa mungkin menjaga lah privasi, karena ini kan privasi ya teman-teman ya. Kita kalau bisa jangan ceritakan ke orang yang tentu dia nggak mau dengar gitu. Karena kita sudah diberi kepercayaan sama dia. Nah buat teman-teman nih yang kalau juga mengalami hal yang sama nih, dan memang jadi tempat cerita, ya kata-katanya tolong dijaga ya teman-teman ya. Kita nggak bisa ngejudge, lu salahmu ngapain kamu mau. Ya masalahnya kan kita kan belum tahu ini. Ya sama-sama mau atau memang ada paksaan di baliknya. Jadi sebisa mungkin kita dengerin dulu nih dari ceritanya. Bener nggak dari kalimat dia ini sama-sama mau. Terus dengerin nih kalau dia bilang, oh enggak kok kita sama-sama mau. Tapi wajahnya sedih, wajahnya juga agak nggak enak. Berarti kan ada maksud di balik kalimat itu. Perhatikan segalanya teman-teman. Dan memang semuanya emang kembali ke dia lagi keputusannya. Apakah dia memang mau dilaporin atau enggak, ya itu kembali ke masing-masing dirinya sendiri. Dia mau melapor kemana ya Iya, tergantung semua keputusan si ceweknya ya. Kita cuma bisa ngasih tahu yang terbaik lah. Kita cuma Benar, dari pandangan kita sendiri-sendiri dong. Harus
harus kembali ke perspektif masing-masing. Kita juga nggak bisa, kamu keluargamu aja cerita. Loh, kita kan nggak tahu kondisi keluarganya gimana. Iya, Apakah keluarganya mendukung gitu. Kita juga harus ngerasain di posisi dia tuh kayak gimana gitu. Baik yang cewek maupun yang cowok gitu. Jadi bisa mungkin kita harus cari tahu lah dulu gimana nih kondisi keluarga gitu. Jangan sampai kita ya udah keluargamu aja kan bisa, nggak bisa gitu teman-teman. Semua ada plus minusnya dan memang kita cuma bisa memberikan yang terbaik, membantunya dan memang kembali lagi keputusan dia mau melaporkan atau tidak, mau melahirkan atau tidak itu ada di tangannya dia sendiri. Karena memang kalaupun kita paksa ayo ke polisi tapi kalau dia nggak mau gimana? Buktinya Iya, belum dia ada. pasti takut lah. Ya takutnya malah tambah stres. Iya, takutnya jangan kemana-mana. gitu. Didengerin dulu. Mungkin itu ya teman-teman ya. Memang materi ini cukup kompleks memang masalah ini. Perlu kita diskusi lebih lanjut lagi. Dan buat teman-teman yang mengalami kasus yang sama, mungkin teman-teman bisa cerita nih ke kami atau ke teman dekat kalian gitu. Jangan dipendam sendiri lah. Iya, Jangan makin dipendam stres. sendiri. Ntar Iya. stres, Stres, betul. Ntar stres. stres kalau dipendem sendiri. Yang penting cerita dulu. Cerita dulu biar sedikit aja. lega. Komunikasi. Betul. Kalau Oh, mau, iya. jadi kalau misalnya emang mau ke cerita ke kita bisa hubungi kontak yang ada di bawah ini. Aduh. Nah, di bawah ini ya, di bawah ini ya. Iya. Nanti tolong di Alphonse editin ya nanti Alphonse di bawah sini. Oke. Mungkin itu aja teman-teman Ya. ya. Terima kasih nih teman-teman. Terima kasih Kevin, terima kasih Rifki, terima kasih semuanya. Oh, jangan lupa tungguin kami di episode berikutnya di Pojok Cerita. Episode selanjutnya, mantap.